Martial God Asura Chapter 3 Bahasa Indonesia. 3. Awal ujian. Apa yang akan terjadi? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Surou memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan memiliki pikiran cabul. Meskipun Surou adalah seorang penatua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang antik lama, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum menawan dalam menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, 5 rumput roh suci. Apa? 5 rumput roh suci? Aku tidak salah dengarkan. Hadiahnya adalah Saint Spirit Grace, dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama menjadi kacau dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Saint Spirit Grace sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberi setiap orang 1 per tahun. Bagi orang biasa, rumput Saint Spirit adalah harta yang tak ternilai dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat bahwa sekolah Azure Dragon bisa memberikan 5 rumput roh suci, itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Tetapi bagi sebagian besar orang, mereka hanya bisa memimpikannya karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput roh suci itu. Namun, untuk para murid yang bertujuan untuk menjadi yang pertama, mereka semua bersemangat untuk mencobanya dan mereka menjadi lebih bersemangat. Surou mengangguk puas saat melihat semangat tinggi para murid. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, suara gemuruh datang. Gerbang yang tingginya puluhan kaki perlahan terbuka. Apa yang kamu tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Surou tersenyum indah saat dia melihat para murid yang menatap kosong. Pergi. Pada saat itu, sorakan tak berujung bergema dan puluhan ribu murid pelataran luar seperti kuda liar yang melepaskan kendalinya saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tetapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya jebakan yang dapat dipicu kapan saja. Pergi. Untuk skill peringkat 4, untuk 5 Saint Spirit Grace, ayo cepat maju. Tapi tentu saja, ada beberapa orang yang peduli dengan uang dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ada bahaya tetapi mereka tetap maju sendiri dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Asteris wus asteris. Tapi setelah berjalan sejauh 100 meter, suara mendesing datang di depan dan jumlah tak berujung jarum perak ditembakkan dari dinding, dan mereka menembak ke arah orang banyak seolah-olah hujan. Ah! Wah! Dalam sekejap, segala macam tangisan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap basah dan lebih dari setengah dari mereka jatuh. Bagaimanapun, orang-orang masih terus maju dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka dengan liar berlari lebih dalam ke dalam gua. Meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Bagaimanapun, itu hanya sebuah mekanisme dan bagi orang-orang di alam roh tingkat 3, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Saat mereka terus masuk lebih dalam, jarum perak juga semakin padat dan orang-orang yang mereka pukul biasanya lengah. Dalam situasi seperti itu, orang banyak dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang berharap mereka akan lewat dalam kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tian Yu dan Duan Yuxuan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Saat mereka berjalan di jarum seperti badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi seolah-olah mereka sedang meratakan tanah dengan sepatu mereka dan sepertinya mereka tidak berlari melalui mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu berada di belakang mereka dalam pasukan alam roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat ketiga. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya terlalu dini. Itulah mengapa dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua namun kamu bahkan tidak bisa memenangkan anak sepertiku dalam perlombaan. Tidakkah menurutmu itu agak memalukan? Huff. Anak nakal, dalam perjalanan kultivasi bela diri, usia tidak masalah. Hanya kekuatan yang melakukannya. Jika Anda ingin menyombongkan diri maka lakukan itu setelah Anda menang. Mari kita melakukan perjalanan melalui waktu sedikit. Hanya ada 2 bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tian Yu. Keduanya berada di alam roh tingkat keempat. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang lain memiliki banyak pengalaman. Keduanya cukup seimbang dan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Itu karena mereka tahu bahwa kompetisi terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Hus, tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang dari depan. Mereka berdua terkejut ketika mereka melihat dari dekat dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua itu sudah gelap, dan dengan adanya kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersukacita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan suara mendesing, seluruh tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Asteris suara mendesing. Pada saat itu, Duan Yuxuan sedang berkonsentrasi untuk menghindari jarum perak. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku membayangkannya? Dengan itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut.
Dia pikir itu Yang Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, dia terganggu dengan pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng, tidak terlalu peduli dengan mereka karena dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berlari selama itu, dia tidak merasakan kelelahan. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak ada habisnya untuk diambil dan terus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatannya semuanya melampaui orang-orang yang berada di level yang sama dengannya. Setidaknya itu jauh melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut dengan kesempatan itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai sekarang, kehususannya kembali dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri mereka jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap, dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu, ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 rumput suci roh. Melihat hal-hal itu, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat ke pintu batu di sisi aula. Jadi di balik itu ada Fierce Beast yang legendaris. Mulut Chu Feng melengkung dengan harapan. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk yang mengerikan, haus darah, dan kejam, yang disebut Fierce Beast. Penatua Surou lihat, ini terlalu mencengangkan. Saya telah menjaga di sini selama bertahun-tahun, tetapi ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seorang murid yang melewati dengan kecepatan seperti itu. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua tua sedang menatap batu yang tidak teratur dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya menjadi tidak teratur setelah sebuah mekanisme dipicu. Melihatnya, seluruh batu itu tidak teratur. Yang hanya berarti satu hal. Seseorang sudah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahap mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari pemeriksaan sebelumnya. Tapi saat ini, hanya 1 jam telah berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Selusin orang tua di ruang batu semua berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Sepertinya ada karakter yang menarik di dalam murid pelataran luar tahun ini. Surou juga berkumpul, dan saat dia melihat batu yang tidak teratur itu, dia mengangguk puas, karena seperti ini, kita tidak bisa membiarkan dia lewat begitu saja. Biarkan saya membuatnya lebih menarik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu. Ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu dengan 3 poni. Jangan sentuh itu. Melihat itu, semua tetua di sana khawatir. Tapi sudah terlambat. Saat itu ketiga batu sudah ditekan oleh Surou. Apa? Bukankah kamu memberitahuku bahwa batu-batu ini akan melepaskan Fierce Beast? Melihat para tetua dengan panik, Surou juga merasa ada yang tidak beres. Ketiga batu itu memang melepaskan Fierce Beast, tetapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang bersamaan. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua Fierce Beast yang dipenjara pada saat yang sama. Itu akan menjadi 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah Elderly sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar. Para tetua yang menjaga di sana memahami Fierce Beast dengan sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama. Melihat begitu banyak Fierce Beast yang dilepaskan pada saat yang sama, putaran pembantaian tidak dapat dihindari. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh Fierce Beast bukanlah pemikiran yang menyenangkan. Kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Pada saat itu, wajah Surou juga sangat berubah. Tubuhnya naik dan menjadi angin. Ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Penatua Li, apa yang harus kita lakukan? Tatapan semua orang mendarat di sesepuh tua ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi membantu. Penatua Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar.